juga terbawa pada saat kita harus berrelasi sama orang yang kita cintai. True. Nah, jadi ada dua tipe nih kalau menurut saya. There are those who are looking for love, and there are those who are sharing love. Love, mencintai, belajar untuk mencintai semua gitu, belajar untuk mencintai atau menumbuhkan unconditional love gitu ya. Cinta sesama manusia, cinta terhadap alam semesta dan segala isinya. Orang tuh bisa ngerasain cinta tapi nggak bisa nikmatin. Karena dia ngerasa kayak, gila gue masih vulnerable banget, kenapa ngerasanya kayak gini ya di depan orang ini. Selamat datang di Tuzi Damai Jiwa, podcast persembahan RSK Jiwa Dharma Wangsa. Saya Dr. Aswin Gandau. Saya Zoya Amirin. Dan kita punya bintang tamu yang pastinya sudah cukup dikenal sama masyarakat. Silakan. Halo semuanya, saya Dr. Rehan Maditra, SPKJ, alias Mako. Nama panggung sih. Nama panggung alias. Ya, oke. Jadi kita hari ini akan bicara sesuatu yang sudah menjadi topik lagu untuk ribuan tahun. Iya kan, cuma mungkin namanya sekarang beda sama ribuan tahun lalu kali ya dok ya. Kalau sekarang disebut bucin, budak cinta. Gitu. Oke, jadi setuju nggak, sepakat nggak kalau semua orang itu butuh cinta? Iya, setuju banget. Ya, setuju. Saya rasa yang nggak butuh cinta itu agak beda itu ya spesiesnya ya. Ya. Spesies. Jadi kenapa begitu? Karena kan sebetulnya manusia itu dari dalam kandungan sudah dicintai, ya kan? Dia dapat cinta dari ibunya. Dan pada saat dia lahir, keluar dari kandungan ibunya, dia kehilangan cinta. Detach. Dan akhirnya mencari cinta itu kembali. Setuju? Kira-kira? Setuju. Ya, itu dilalui oleh semua orang kan? Jadi makanya semua orang akhirnya butuh cinta, bukan? True. Ya. Nah, mari sadari juga karena cinta kita bisa bahagia, tapi karena cinta juga kita bisa menderita ya. Nah, pengalaman tentang cinta inilah yang akan membentuk persepsi kita tentang cinta sebetulnya. Ya. Jadi sumber cinta itu sebenarnya mulainya awalnya dari sekitar, dari ibu, dari ayah, dari orang-orang di sekitar kita yang tentu saja mencintai kita, ya. Nah, tapi sebetulnya dalam perkembangannya nanti cinta itu juga harusnya tumbuh dari dalam. Kita mesti belajar mencintai diri kita sendiri, ya. Without being narcissist. Iya, without self-love gitu ya. Jangan bablas. Ya, gitu ya. Not too much. Nah, ini nanti akan juga terbawa pada saat kita harus berrelasi sama orang yang kita cintai. True. Nah, jadi ada dua tipe nih kalau menurut saya. There are those who are looking for love, and there are those who are sharing love. Ya, kalau direnungkan dari maknanya, gimana saya Dia lempar dulu curang. Ladies first. Kira-kira yang mana nih? Saya bisa dua-duanya kali dok. Gimana tuh maksudnya? Gitu. Jadi kalau misalnya there's a time that I'm looking for love, gitu. Kalau menurut saya ya gitu ya, penetapinya kayaknya, wah ini saya butuh nih mencari cinta yang seperti ini nih gitu kan. Ada tuh masa-masa muda seperti itu. Sampai ada momen di mana mau sharing aja deh, nggak mau looking lagi gitu. Dari pengalaman ya. Bijaksana. Iya. Oke, kalau Dr. Rehan kira-kira gimana? Kalau saya sih di titik sekarang kayaknya lebih love, mencintai, belajar untuk mencintai semua gitu, belajar untuk mencintai atau menumbuhkan unconditional love gitu ya. Cinta sesama manusia, cinta terhadap alam semesta dan segala isinya. Emang cukup dalam ya, tapi sharing dong berarti ya dok sharing ya. Ya sebenarnya itu ya.
I think it's sharing. I think sih. love Very dalam philosophical. Philosophical. Dalam ya dok. Kesurupan apa barusan? Gandhi ya. Tiba-tiba. Gitu ya. Oke, ya jadi sebenarnya gini ya, kalau saya ngeliatnya gini, ini saya belajar dari pengalaman dari praktek saya sebetulnya. Ada orang-orang yang kalau putus cinta nih maksudnya gitu ya, dia crumble. Hancur berantakan. Sampai ngerasa nggak punya alasan buat hidup lagi bahkan gitu. Nah, ada juga orang-orang yang kalau putus, terus mereka ya tergoncang sedikit, but they carry on living. Dan akhirnya bisa terus menjalani hidupnya dan nanti menemukan orang yang lebih baik gitu ya. Nah dari situ saya mulai bisa melihat bahwa ternyata ada dua tipe itu, yang looking for love, nah, dan yang kedua adalah yang sharing love. I see. Ya, looking for love itu seperti ini. Jadi dia terbiasa mendapatkan cinta dari luar dan dia tidak bisa atau belum bisa menumbuhkan itu dari dalam diri sendiri. Sehingga akhirnya dia terus mencari itu dari luar terus. Dari sumber eksternal gitu ya. Dari sumber eksternal. And at all cost akhirnya. Dan itulah yang resiko untuk menjadi bucin yang sesungguhnya, yang rentan kalau menurut saya gitu. Ya. Nah, beda sama yang sharing love. Kalau yang sharing love itu berarti dia sudah punya cinta dalam hidupnya, dia mencintai dirinya juga, dan kemudian dia mau berbagi. Nah, bedanya kan pas putus tadi itu. Kalau orang yang looking for love, karena sumbernya dari luar, begitu putus, nol. Zero. Dia tidak punya sumber cinta lagi karena dia belum bisa mencintai. Panik. Diri dia sendiri juga. Jadi kayak mendadak kosong gitu rasanya ya. Aduh nggak bisa nih, gue nggak bisa nih kalau nggak ada dia gitu kan ya. Iya gitu, dan itu sangat berisiko menurut saya, sangat rentan. Makanya crumble mereka kalau begitu kan. Iya. Nggak punya alasan buat hidup lagi. Beda dengan yang sharing love. Kalau sharing love dia sudah punya cinta, dia membaginya. Yang ibaratnya 50% hilang kalau memang putus, tapi dia masih punya 50% dan dia masih bisa berjalan. Cintanya masih cukup lah. Iya, gitu. Ya. Gimana cara kita numbuhinnya tapi ya dok ya? Self-love. Self-love ya. Ya itu setiap orang punya cara masing-masing. Ya ini bisa jadi ini juga, bisa jadi diskusi kita juga ya. Benar. Kalau saya dalam perjalanan saya itu, saya mulai mengerti bahwa saya lahir ke dunia ini untuk sebuah tujuan. Dan saya dipilih untuk menjalani misi itu. Nah, jadi saya mengerti bahwa saya menjalani misi itu karena dipercaya untuk misi itu. Dan akhirnya saya mengerti, saya menganggap bahwa saya dipilih. Saya diberi kepercayaan. Ya, ada life purpose. Ya, punya life purpose. Jadi akhirnya itu membuat saya punya rasa cinta sama diri saya, karena saya merasa buat Tuhan begitu mencintai saya, dan akhirnya saya juga bisa mencintai diri saya sendiri. Kalau saya begitu. That's nice. Saya sama Dr. Han bisa share juga kalau masing-masing gimana? Menarik sih. Iya, kalau perjalanan self love itu memang pertama-tama tuh ditentukannya karena ini ya, cinta yang mula-mulanya dulu gitu ya. Ya keluarga of course ya kan, terus pembelajaran patah hati gitu kan, falling in love lagi dan berproses dan sebagainya gitu. Dalam proses itu tuh ada juga satu pembelajaran tentang cinta ya. Kalau saya tuh percayanya gini, I believe in love. Dan buat saya yang namanya mencintai itu atau cinta itu adalah when you feel vulnerable and safe at the same time. Jadi nggak pernah saya menemukan, saya nggak tahu ya, just correct me if I'm wrong, saya nggak pernah menemukan ada orang jatuh cinta terus dia nggak vulnerable, kayak nggak mungkin deh, gitu. Dan kadang-kadang vulnerability itu yang membuat orang tuh jadi gini, orang tuh bisa ngerasain cinta tapi nggak bisa nikmatin, karena dia ngerasa kayak, gila gue masih vulnerable banget, kenapa ngerasanya kayak gini ya di depan orang ini, jadi kayak ya rapuh gitu loh. Nah tapi dalam perjalanannya, gitu kan ya, yang tadi saya bilang, ada satu momen di mana saya looking for love. Padahal biasanya tuh saya sharing for love. Knowing full well setelah itu ternyata this guy being diagnosed NPD.
So I was like, oh no wonder I crumbled. Karena biasanya baik-baik aja selama ini. Nah disitulah aku tahu bahwa sama dia yang khusus yang satu ini gitu, kenapa aku sampai segitunya kayak not being myself, ternyata aku hanya vulnerable, aku tidak merasa safe sama orang ini. Meskipun yang lain-lain gitu relationship-nya, I feel vulnerable gitu, tapi I feel safe at the same time. Ya, tapi sometimes it didn't work because value kita berbeda. Ternyata setelah kita pacaran, nggak cocok-cocok banget. Ya udah nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi ketika cuma sama satu orang ini dan ternyata di NPD aku baru tahu bahwa begini ya rasanya vulnerable tapi nggak safe. Wah itu sih all over the place banget ya. Aku ngerasanya gitu. Kayak gini ya rasanya se-vulnerable itu dan nggak ada safety-nya, ada apa-apa. Padahal aku ngerasa kayak I have a good relationship with my dad, gitu ya. Kita tuh termasuk tipe yang ya sama-sama keras kepala, keras batu, tapi kita bisa ngobrolin sesuatu dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi tuh kayak, ya ampun Pak, tidur kali, aku mau kerja besok di jam 3 nih. Itu kayak begitu. Gitu. Jadi I was like, gue nggak merasa kosong sama bokap gue, menyokap gue juga baik-baik aja, ya adalah bandel-bandelnya. Tapi kenapa aku merasa se-vulnerable ini gitu? Nah buat aku, itu bukan cinta. Kalau gue cuma merasa vulnerable aja, tapi aku nggak merasa safe. Dari situ aku tahu bahwa ini nih yang namanya if I feel safe, it means this is love. Ini adalah juga tanda cinta sama diri aku sendiri. Gitu. That's nice. Itu tapi menarik banget dok, Bu Zoya, itu banyak yang kayaknya aku juga pernah sering dengar cerita banyak yang berada dalam hubungan yang mirip seperti itu juga gitu, yang istilahnya mungkin kayak toxic relationship juga ya, tapi cenderung susah untuk keluar juga ya. Iya nggak sih? Susah rasanya banget. Susah untuk keluar, kayak ada semacam Stockholm syndrome atau apa? Itu atau... ya di kondisi terparahnya itu kan ada Stockholm syndrome in relationship kan, yang dia kalau Stockholm syndrome kan aslinya tuh cerita di mana seorang khususnya perempuan pada waktu itu yang jatuh cinta kepada penculiknya. Ya, jadi mereka yang jatuh cinta kepada orang yang memberikan abuse pada dirinya tuh kan sampai masuk ke Stockholm syndrome gitu ya. Banyak korban yang sampai kayak itu. Tapi di momen waktu aku pacaran sama yang NPD ini gitu ya, itu kan wah udah beyond toxic deh gitu. Aku baru ngerti Stockholm syndrome itu kan ya udah itu kayak hafalan banget deh, textbook banget kan. Stockholm syndrome, korban narsisis, apalah itulah. Tapi begitu ada di kondisi vulnerable, aku tahu kayak ini ya cara otakku untuk mencoba memahami duluan gitu ya, karena I'm already being psychologist at that time. Jadi aku mikir kayak gini, kalau gue punya klien yang kondisinya kayak gue gini, apa yang akan gue lakukan? Jadi aku terapkan gitu loh. Kalau gini gue akan ngusulin ini, gue akan mengusulkan komunikasi yang seperti ini. Terus kan lama-lama kayak, kenapa semua teori udah gue pakai, either gue stupid, kan gitu ya mikirnya duluan kan. Gitu either gue stupid atau apa yang salah nih. Tapi kan nggak kepikiran diagnose itu gitu kan ya. At that time, like long time ago. Gitu. Jadi kita tuh mungkin ada defense mechanism yang berusaha memahami. Kayak banyak banget di relationship toxic ya, klien-klien yang kayak gini. Tapi Mbak, kan kesian, dia nggak disayang sama ibunya. Dia selama ini dicuekin sama keluarganya. Dia selalu jadi black sheep. Kan kesian. Sekali lagi kan, aku akan mikir gini, kan bukan tugas gue itu adalah being a lover, gitu ya. Bukan menjadi your therapist kan. Terus jadi pengganti tugasku ibu bukan juga. Menjadi ibumu, tugasku adalah menjadi kekasihmu gitu. Yeah. Itu batasan yang mungkin akan mengingatkan kita bahwa itu cinta yang sehat gitu ya. Boundaries. Boundaries itu penting juga kan dalam hubungan. Dan jadi itu perlu mencintai, tapi gimana caranya jangan jadi budak cinta. Itu aku setuju banget, Dok. Kalau misalnya definisiku sebenarnya cinta yang sehat sebenarnya. Budak cinta tuh sebenarnya netral ya. Kayak istilah budak cinta tuh there's nothing wrong with that. Tapi sebenarnya kita perlu bedakan penggunaan budak cinta ini kapan itu sehat, kapan itu sudah melenceng. Sebenarnya yang penting, aduh geng budak cinta, geng budak cinta angkat tangan gitu ya sebagai di belakang klien nih ada nih satu nih. Sebenarnya menurut aku pribadi ya nggak ada masalah kok. Sebenarnya kan budak cinta itu sendiri kan hanya term, artinya kita sangat invested, sangat mencintai seseorang dengan sepenuh hati gitu kan. Sebagai seseorang yang menjalin relationship dengan my special someone selama hampir 20 tahun ini. Jadi meskipun dengan ups and downs-nya itu kan pasti ya itulah. Maksudku yang penting adalah yang kita pelajari dalam suatu hubungan. Oke,
kita meskipun sebagai pasangan nih, cuman boundaries tuh ternyata penting juga. Jadi a healthy relationship tuh harus harus dengan foundation-nya itu a healthy boundaries gitu. Nah ini menurut aku berlaku untuk segala macam relationship juga nggak sih? Artinya kita dengan orang tua juga, dengan teman juga, dengan sahabat siapapun, boundaries itu sangat penting. Ketika kita melampaui boundaries tertentu, sudah melampaui batasan, itu tentu udah nggak jadi sehat. Gitu, hubungan apapun itu. Misalnya contohnya kita ngelihat di fenomena di luar negeri, di negara tertentu di mana fans cenderung agak ekstrim ya perlakuan ke idol-idolnya, cenderung misalnya sampai stalking, sampai ngikutin ke hotelnya, sampai tahu segala alamatnya dan nomor telepon idolnya, sampai di teror gitu kan. Itu kan sudah sangat jelas melewatin boundaries kan. Iya, tapi Sobat Damai Jiwa nanti kita akan bahas di episode berikutnya tentang ini. Beda episode. Gak apa-apa. Oke. Bocoran. Gitu ya. Kita akan ngebahas sampai ke situ soalnya emang itu masih ada hubungannya juga sama bucin gitu. Nah, yang tadi dibilang sama Dokter Rehan tuh memang dalam klinisnya kalau kita kan pasti pakai paduan DSM gitu ya, DSM yang ke 5TR gitu. Itu memang tidak ada diagnosanya khusus kayak apa sih bucin itu gitu. Tapi mungkin konstruk yang ini kalau Dokter Asuna, Dokter Rehan setuju gitu ya, yang paling dekat secara klinis dengan bucin gitu atau budak cinta itu ini enggak sih konstruk love addiction atau pathological love? Yang in the bad way ya, tadi kan Dokter Rehan bilangnya netral. Kalau saya ngeliat sih di yang negatifnya itu adalah lebih ke love addiction nggak sih? Kalau yang udah ke arah yang buruk ya, kalau udah. Gitu saya pernah mencoba ngobrol tentang cinta. Dan salah satu yang menarik adalah di cinta itu ada obsesifnya loh. Oh ya. Jadi kita nggak mau mikir, tahu dia nongol di kepala kita. Gitu. Agak intrusif gitu ya. Intrusif kan, sebetulnya kan? Iya juga ya. Bener dong. Saking saya tuh kemarin kan gini ya, enaknya thanks to AI ya, zaman sekarang. Saya sampai nge-browsing semua research tentang bedakan dong antara si bucin atau saya kasih termsnya kan kalau in English kan nggak ada bucin ya, adanya love addiction. Saya bilang coba bedakan antara love addiction dengan obsessive love. Gitu. Ternyata obsessive love atau controlling itu bedanya di posesifnya. Jadi gini, arah energinya kalau bucin itu inward, dia lebih banyak mengorbankan diri. Kalau yang love addiction, tapi kalau si obsesif outward, dia ngontrol orang lain. I want to control you. Aku juga jadi paham ya ini kemarin gara-gara cinta nih. Gitu. Terus motivasi intinya adalah kalau bucin itu takut ditinggalkan dan butuh validasi. Gitu. Tapi kalau si obsessive love takut kehilangan kontrol dan jealousy-nya pathological. And I was like, interesting. Aku juga baru tahu. Terus attachment style-nya dia lebih, kalau si bucin itu atau love addiction tuh anxious dan preoccupied. Sementara kalau si obsessive itu lebih anxious, disorganized atau traits paranoidnya seperti BPD. I see. Ya kalau BPD kan memang banyak ide-ide takut ditinggalkan, abandonment dan sebagainya gitu ya. Sama power dynamic-nya kalau bucin atau love addiction itu lebih submissive, menyerahkan diri sepenuhnya. You are my everything gitu ya. Terus dia gitu si power dynamic-nya si obsessive love adalah dominatif. Terus restriksi kebebasan pasangan ya karena dia kan controlling. Ekspresi kecemburuannya tuh lebih kalau bucin mendem, nyalahin diri gitu. Kalau si obsesif adalah eksternalisasi asli pengawasan tuh nggak boleh gini ya. Stalking ya, isolate gitu. Lebih kayak gitu. Jadi kalau secara klinisnya lebih dependent personality traits kalau si bucin, sementara kalau si ini lebih ke BPD. Dan narcissistic. Itu pas banget. Tadi aku juga baca jurnal yang nyambung sama itu, Bu. Ya, kan? Itu ada hubungan sama hormonal. Baca jurnal loh, dia keren banget. Jadi secara neurobiologis itu kan berkaitan dengan neurotransmitter dan hormon-hormon yang dihasilkan oleh otak. Nah, salah satunya kan tadi misalnya love addiction tentu dopamin. Yang itu kan berarti berkaitan dengan addiction. Tapi ada satu lagi yang mungkin jarang kebahas, oksitosin. Yang disebut love hormone kan. Benar. Yang disekresi ketika misalnya seorang ibu menyusui supaya ada bonding dengan anaknya, tapi juga keluar ketika seorang pasangan sedang berdua, mereka lagi berpacaran atau lagi apalah segala macam gitu kan ya. Itu sebenarnya untuk menumbuhkan si rasa bonding attachment-nya itu. Nah, tapi menariknya justru ada banyak penelitian yang menunjukkan kadar oksitosin yang berlebih ini tuh justru berkaitan itu
gimana ya membahasakannya ya, dia akan berpengaruh bergantung juga dengan karakter dari orangnya. Misalnya dia secara alamiah emang caring, orangnya itu caring, maka dengan kadar oksitosin yang berlebih, empatik, ya dia akan jadi ya tetap akan caring, akan nurturing. Tapi kalau dia dari sananya justru dia kayak agresif, ada traits agresif, controlling. Ketika oksitosinnya meningkat, justru akan ada tendensi aggressive behavior dan akan semakin meningkat tuh tendensi tersebut. Jadi apakah jadi justru si oksitosin itu akan semakin menggerakkan perilaku ini, karena kan sebenarnya kalau kita pikir lagi tuh ada linknya kan, Bu. Sebenarnya orang yang controlling dalam hubungan kan dia nggak ingin melepaskan hubungannya. Dia controlling untuk mempertahankan hubungan itu kan. Jadi mungkin cara dia memahami hubungan itu dengan cara yang agresif seperti itu kali ya. Jadi dia melihatnya itu ownership bukan relationship kan. Iya. Artinya untuk orang-orang tertentu dia butuh mindsetnya harus perlu diperbaiki dong ya, supaya nggak toxic. Artinya dia harus relationship tuh nggak gini loh, yang sehat tuh nggak gini. Bukan artinya controlling, bukan mendominasi, but you have to compromise, you have to work together kayaknya. Oh, it's true. Jadi Dok, menurut Dr. Aswin gimana tuh caranya kalau misalnya bagi mereka-mereka yang bucin, seperti yang sudah kami coba deskripsikan, dan cinta yang sehat gitu, what do you think? Buat mereka-mereka yang bucin, gimana bertobatnya? Dan ini Dr. Yan ngasih point of view yang bagus banget ya menurut saya, bahwa ternyata manusia juga dikendalikan oleh hormonnya juga gitu. Dan kita manusia ini sebenarnya makhluk hormonal sebetulnya yang cukup didominasi oleh pengaruh hormon dalam hidup kita gitu ya. Nah jadi kalau menurut saya memang sebaiknya kita perlu menumbuhkan cinta untuk diri kita sendiri dulu, and then we share. Kalau kita share itu, jadi kita tidak jadi obsessing, tidak jadi ingin menguasai, pengen jadi posesif gitu ya. Dan ditambah tadi udah posesif, orangnya memang misalnya dia agresif, ya ditambah dengan oksitosin yang meningkat, malah makin memperkuat gitu, dan akhirnya perilakunya jadi negatif gitu. Tapi Dr. Raihan juga tadi memberikan pemahaman bahwa bucin juga bisa positif sebetulnya, dengan boundaries yang tadi sudah dibahas ya. Ya saya kira ini pembelajaran yang baik ya buat kita. Jadi hati-hati ya, cinta itu bisa menyenangkan tapi bisa menyakitkan ya. Iya juga sih. Kayaknya suatu saat kita perlu bikin lagu tentang gini. Bukannya udah Dok, tinggal di launching aja. Kayaknya sih. Jadi kayaknya setelah membahas bucin, boleh juga nih episode berikutnya seperti colongan yang dibilang sama Dr. Raihan tadi tentang fans fanatik yang susah banget terima kesalahan idola, terus dia gitu kayak membela, udah kayak idolanya tahu aja dia ada di dunia ini. Kayak apa sih gitu ya? Mungkin ini adalah escalate dari bucin atau ini berbeda dari bucin. Kita coba lihat lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai ketemu.